صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak-bapak hadirin jemaah Al-Ittihad Lembah Hijau, pertama alhamdulillah panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Kita dapat menghadiri sholat subuh berjamaah Sabtu kedua giliran guru kita Al-Ustaz Bapak Kiai Abdullah Arif dari Cibinong, yang mudah-mudahan duduk kita bersubuh kita di rumah Allah mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Sebelumnya sama-sama kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasiyal karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasiyal karami. Muhammadun sayyidul kauni wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min najmi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasiyal karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtakhimi. Ya Rabbi bil Mustafa Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasiyal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuki hari yang ke-7 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita, salat kita, dan juga ibadah-ibadah yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
bulan yang penuh barakah, bulan yang banyak keutamaan di dalamnya. Sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran, bagi orang-orang yang berpuasa, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adima. Allah janjikan buat mereka ampunan dan pahala yang besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang berpuasa karena di jalan Allah, mengharapkan ridha Allah sesuai dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Kita harus pun menyadari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyampaikan, beliau bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Karena puasanya tidak sesuai dengan apa yang Allah atur melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah perlu kita mengetahui, setiap mau masuk di dalam suatu ibadah, mulai dari ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, di situ ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat, ada perkara yang membatalkan atau yang diharamkan. Namun demikian berapa banyak umat yang melaksanakan ibadah tersebut tetapi lalai akan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Maka seyogianya mari kita introspeksi pada diri kita, agar kita senantiasa duduk di majelis ilmu, bertanya kepada ahlinya, agar kita semakin mengetahui ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakat bahwasanya tidak ada keraguan. Semuanya sepakat. Apa yang menjadi kesepakatan kita? Kita semua menjadi camat, calon mati. Kita semua sadar hidup di dunia sementara. Tidak akan mungkin kita selama-lamanya hidup di alam dunia. Hidup di alam dunia ini hanya tempat untuk singgah. Alam yang sesungguhnya, kampung yang sesungguhnya, tempat tinggal yang sesungguhnya, innal aisha aisul akhirah, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi, itu adalah kehidupan nanti ketika kita di alam akhirat, yang setelah itu tidak ada alam lagi. Kita masuk sekarang alam dunia, masih ada dua alam lagi yang harus kita persiapkan, alam barzah, baru alam akhirat. Masya Allah ya Arhamar Rahimin, Allah perkenankan kita masih panjang umur masuk bulan Ramadan di tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya kita merasakan begitu dahsyatnya pandemi, sampai kita pun terkadang kesulitan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan berbagai macam keterikatan dan keterbatasan. Namun di tahun ini Allah berikan kenikmatan. Marilah sama-sama kita syukuri nikmat ini, kita pandai-pandai mensyukuri agar Allah tambah kenikmatan tersebut. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalau kalian mensyukuri akan nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat rasa aman, nikmat rasa nyaman, nikmat dijauhkan daripada balak dan wabak, kita nikmati sebagai rasa syukur dengan menghidupkan masjid, musalla, majlis ta'lim, majlis zikir dengan hal-hal yang baik, sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, pasti aku akan tambah. Itu janji Allah. Maka kita yakin kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah akan berikan banyak kenikmatan yang tidak kita sangka-sangka. Namun sebaliknya, wala in kafartum, kalau kalian mengkufuri nikmat Allah, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah,
ketika kita melaksanakan puasa, ternyata apa sih yang kita harapkan? Apa sih tujuan utama kita? Ternyata tujuan kita kalau kita ambil garis besar, kita kesimpulkan dalam satu kesimpulan, ternyata tiada lain kita mengharapkan agar kita nanti digolongkan oleh Allah daripada golongan minal aidina wal faizin. Siapa itu golongan orang-orang yang aid? Minal aidin, Allahumma ja'alna minal aidin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang aid, orang-orang yang kembali, orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal faizin, dan orang-orang nanti ketika di alam akhirat ditempatkan di tempat yang mulia setelah mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Allah masukkan kita, Allah tempatkan kita di tempat yang kekal abadi, yaitu di alam akhirat, masuk surganya Allah dengan penuh kenikmatan dan tidak ada kesengsaraan untuk selama-lamanya. Itu ternyata tujuan utama. Makanya ketika Nabi ditanya oleh istrinya, kalau malam ini turun Lailatul Qadar, misalnya ini malam Lailatul Qadar, apa yang kita baca? Apa yang kita minta kepada Allah? Apa yang kita panjatkan kepada Allah? Bukankah malam Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan? Apabila dia berdoa, Allah kabulkan apa yang dia minta. Lebih baik daripada 1000 bulan. Satu rakaat kita kerjakan pada saat turun Lailatul Qadar lebih utama daripada amal ibadah 1000 bulan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kenikmatan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika istrinya bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang dipanjatkan jika turun Lailatul Qadar? Rasulullah mengajarkan dengan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna kita jika bersama-sama. Subhanallah, doa yang dipanjatkan, yang diajarkan oleh Nabi adalah doa untuk minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya engkau pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kita mengatakan, kita memohon kepada Allah sambil mengatakan engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, engkau suka mengampuni, ampunilah aku. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kita mau mengharapkan, bagaimana ketika kita minta maaf, kita mohon ampun Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Dalam kehidupan sehari pun kita suka memaafkan saudara-saudara kita yang berbuat salah kepada kita, saling meridhoi, saling mengikhlaskan, maafkan. Turun kasih sayang Allah, Allah berikan keberkahan. Maka di sini pentingnya hablum minallah dijaga dengan baik, tapi juga hablum minan nas juga dijaga dengan baik. Ada hakullah, ada hakul adami yang harus kita berikan semasa kita hidup di alam dunia agar kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Di antara orang yang akan dimudahkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah lesannya senantiasa berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengira daripada lafaz yang sering kita dengar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ada yang menamakan nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu zikir untuk mengiringi menjelang berbuka. Itu sebagian daripada umat terkadang menyangka itu zikir mau berbuka puasa, sambil menunggu detik-detik adzan maghrib baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doa dianjurkan buat orang yang berpuasa di saat dia duduk ataupun berdiri di rumah ataupun di luar rumah. Bahkan kita aktivitas sehari-hari ataupun naik sambil berkendara
ataupun yang ibu-ibu sambil masak di dapur misalnya, sambil menggoreng, sambil menimang anaknya, lesannya senantiasa mengucapkan berzikir, memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan yang pertama, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita menyatakan, aku mohon surga, aku mohon perlindungan dari ancaman api neraka. Ya Allah, Engkau suka Engkau maha pemaaf, maha pengampun, suka memaafkan, suka mengampuni, maka maafkanlah dan ampunilah aku. Ini doa dibaca berulang-ulang, entah berapa kali kita mengulang. Insya Allah kita kalau melazimkan dan membaca zikir tersebut, doa tersebut, insya Allah Allah akan berikan kita kesempatan untuk beribadah di malam Lailatul Qadar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jaga hati-hati lisan kita, jaga aktivitas kehidupan kita, terutama sekarang ada di bulan Ramadan, bertepatan dengan suhu politik yang sudah mulai menaik ini. Corona turun, suhu politik naik ini. Kita ngelihat berita, enggak di TV, mungkin TV tidak kelihatan, di medsos kita kelihatan. Sekarang sudah dunia terbuka dengan adanya media internet dan lain sebagainya. Kita minta kepada Allah, kita senantiasa mohon kepada Allah, ya, agar kita senantiasa diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang membawa negara kita ataupun kampung kita menjadi negara dan kampung yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun minta kepada Allah sambil kita berdoa, ketika doa habis sholat, doa ketika kita baca kunut, ya Allah, kita baca Allahumma izzal Islam wal muslimin waslih jami'a ulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Kita minta kemenangan buat orang Islam. Kita minta pemimpin-pemimpin muslim senantiasa diberikan oleh Allah menjadi pemimpin-pemimpin yang saleh. Kita minta kepada Allah semoga kita terhindar daripada segala kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Meminta terus kepada Allah, wa'li kalimataka ila yaumiddin, akan mensiarkan dan meninggikan siar agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menghidupkan dan menegakkan, menguatkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita pun minta kepada Allah, Allahumma ksif annal ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada wa min sairi buldanil muslimina 'ama innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya, kita minta kepada Allah dijauhkan daripada segala bala, wabak dan lain sebagainya. Insyaallah semoga Allah berikan kita keberkahan, ya, di bulan Ramadan ini, sehingga kita semuanya kelak mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan malam Lailatul Qadar, digolongkan daripada golongan minal aidina wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembukaan dari kami sebagai semangat kita untuk semakin optimis dan yakin bahwasanya selagi kita bisa beramal dengan amalan ahli surga, dengan duduk di masjid, dengan beribadah di masjid, dengan tilawatul Qur'annya, dengan zikirnya, amalan yang kita lakukan ini menjadi amalan-amalan penduduk ahli surga. InsyaAllah kita semuanya akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian yang berhubungan dengan fasal selanjutnya dari kajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, agar kita sekarang duduk di majelis taklim di bulan Ramadan yang tiada keraguan Allah akan lipat gandakan pahala seperti kita duduk di majelis yang seperti ini 70 kali atau 70 tempat, insya Allah. Qala Syekhul Mu'allif rahimahumullah, nafa'na bihi wa fi ulumi fid dharaini amin. Faslun, aqallul ghusli niyatu raf'il janabah au fardul ghusli au raf'al hadas. Membahas tentang aqallul ghusli, paling sedikitnya mandi. Paling sedikitnya mandi di sini adalah niat untuk menghilangkan, pertama niat menghilangkan hadas junub
ataupun hadas besar, atau mengatakan fardal husli au raf'al hadas, atau menghilangkan hadas. Nah, kemudian wal isti'abu jami'i sya'rihi wa basyarihi, dan meratakan semua rambut dan kulitnya dengan air. Wa yajibu qarduniyati bi awali maksul, dan wajib membarengkan niat dengan permulaan basuhan atau bagian yang dibasuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini paling sedikitnya mandi, baik itu mandi orang yang hidup ataupun mandinya orang yang meninggal dunia. Cuma bedanya, kalau orang yang hidup wajib tidak mau dia harus niat. Kalau enggak niat maka tidak terangkat hadasnya, maka tidak akan mendapatkan keutamaan mandi sunnah ketika dia tidak niat untuk mandi sunnah. Maka dia tidak akan terangkat hadasnya ketika dia mandi wajib. Baik itu mandi wajib untuk laki-laki atau perempuan. Niat yang umum bisa digunakan untuk laki dan perempuan dengan mengatakan nawaitul husla liraf'il hadasil akbar lillahi ta'ala, atau menambahin dengan kalimat wajib nawaitul ghuslal wajib, atau nawaitu fardal ghusli liraf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Itu lebih afdal. Nawaitu fardal ghusli, saya niat mandi wajib, liraf'il hadasil akbar, untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Kapan? Pada saat kita basuhkan air permulaan bagian yang dibasuh, baik itu yang kita basuh bagian atas, bagian tengah, samping kanan, samping kiri, seperti tangan kanan, jari telunjuk kita, ataupun kaki, dimanapun tempat ketika kita menghadirkan niat di saat membasuh salah satu bagian tubuh kita, maka disitulah kita dikatakan permulaan mandi. Selanjutnya kita diwajibkan untuk isti'abu jami'i sya'rihi wa basyarihi, meratakan daripada sekujur tubuhnya baik rambut atau kulit dengan air yang mengalir. Itu paling sedikitnya. Kelihatannya mandi hal yang biasa, tapi padahal itu ibadah. Bukan hanya dipikir itu hal yang biasa, akan menjadi biasa kalau nggak ada niat, tetapi akan menjadi ibadah, sesuatu yang luar biasa kalau dia barengin dengan niat. Makanya para ulama mengatakan, apa sih faedatun niyah? Apa sih faedahnya niat? Kegunaan niat itu adalah tamyizul adah anil ibadah, membedakan mana kebiasaan dengan mana itu ibadah. Ketika dia mandi, contohnya di antara mandi sunnah yang ada di bulan Ramadan, mandi sebelum taraweh, ada kesunahan khusus bulan Ramadan, mandi yaitu yang dikerjakan antara salat maghrib dan salat taraweh. Itu mandi. Kalau kita nggak bisa tiap hari, paling nggak seminggu sekali. Nggak bisa paling nggak sekali dalam Ramadan, niat untuk mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka ketika kita menghadirkan niat nawaitul husla atau nawaitu fardal ghusli, ya, liraf'il hadasil akbar lillahi ta'ala, maka aliran air tersebut sambil mengalir masuk ke dalam mengalir pada tubuh kita, rambut kita, aliran air itu akan menghilangkan atau mengangkat hadas besar kita. Wasunanuhu, apa sunnah-sunnahnya? Ini perhatikan sunnah-sunnahnya. Banyak yang terkadang tidak mengetahui. Sunnahnya mandi istiqbal, ngadep ke arah kiblat. Kalau nggak ngadep ke arah kiblat, ya nggak apa-apa. Tetapi ketika Anda mandi sambil menghadirkan, sekarang saya mandi menghadap ke arah kiblat, maka Anda sedang mengamalkan suatu sunnah yang Anda kerjakan dengan ilmu pengetahuan, yang Anda kerjakan dengan kesengajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika nawaitul husla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala, Anda hadirkan arah ke arah kiblat, jubur, maka Anda sudah mendapatkan kesunahan menghadap ke arah kiblat pada saat mandi. Oh, tidak bisa setiap kali karena kita harus putar balik. Ya, paling enggak ada satu saat kita hadirkan dan kita kerjakan dengan kesengajaan, bukan asal-asalan, bukan tepat-tepaan kata orang Jawa. Mandi, oh iya, saya tadi sudah ngadep ke arah kiblat, tapi tahu kamu kalau arah kiblat itu ketika mandi itu hukumnya sunnah? Tidak tahu. Sama dengan wudu. Ya, alhamdulillah, Masjid Al-Ittihad memberikan fasilitas komplit. Sunnahnya wudu diantaranya duduk.
ngadep kiblat, ada semua di sini. Saya lihat, oh masya Allah, ini satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu, memberikan fasilitas. Tapi terkadang fasilitas itu nggak jadi rebutan, bahkan kosong. Ya, jarang yang mengamalkannya, ya, karena nggak terbiasa. Tapi kalau kita lakukan walaupun seumur sekali, walaupun kalau misalnya nggak bisa pun seumur sekali, nggak, kalau bisa lebih banyak daripada itu. Ya, dulu ketika kita masih ya baru nyampe di mondok di satu tempat, katakanlah seperti di Hadramut, ya, atau kalau kita sedang pergi ke Mekah, ke Madinah, pasti Anda akan menyaksikan hampir semua tempat wudu di depannya ada tempat duduk. Kadang mikir, kenapa ya? Padahal di kita jarang ada keran, udah nggak ada. Tapi kenapa ya? Ternyata itu termasuk daripada perkara sunnah. Menghadap ke arah kiblat, oh ternyata itu sunnah. Walaupun bukan wajib, tetapi bagi orang-orang yang senang untuk mengerjakan sunnah Nabi besar Muhammad SAW, kalau ibarat kata sunnah itu kayak seperti bonus, ya, seperti bonus. Masya Allah, ya Arhamar Rahimin, mendapatkan banyak keutamaan. Ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau kita kerjakan, Allah berikan pahala yang berlebih. Wa tasmiyah, membaca Bismillah, ya, makrunatan bin niyah, bersamaan dengan niat. Ya, baik, bagaimana kalau kita mandinya ketika di kamar mandi seperti itu, kita sambil buka aurat, maka hadirkan di dalam hati kita Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Niat tempatnya ada dalam hati. Sebagaimana puasa, selalu saya sampaikan, ingat, puasa niatnya itu bukan hanya sekedar di lisan. Yang Anda ucapkan di lisan itu sunnah. Mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadi sanati lillahi ta'ala, Anda ucapkan bersama-sama dengan lisan Anda, maka Anda mendapatkan sunnah. At-talafudu bin niyah, mengucapkan dengan niat, wajibnya Anda hadirkan dalam hati sambil dibatin. Ustaz dah hafal bahasa Arab, udah pernah di Indonesia, saya niat puasa Ramadan esok hari di bulan esok hari tahun ini karena Allah Ta'ala. Tapi kalau kita bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, hadirkan dengan bahasa Arab, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Tempatnya ada di dalam hati. Sama dengan mandi, sama dengan wudu. Kita dalam keadaan mengucapkan dengan lisan di awal, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala, ataupun nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala, maka hadirkan di dalam hati itu yang wajib. Lisan mengucapkan hukumnya sunnah. Sebelumnya baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Kemudian wa ghassil kaffaini, al-ghusl kafaini, membasuh kedua telapak tangan. Boleh enggak sambil membasuh kedua telapak tangan saya berdoa sebagaimana diajarkan oleh para ulama? Oh boleh, la ba'sa kata para ulama, ubah hukumnya. Karena tidak ada warid, tidak ada hadisnya, tetapi boleh kita mengamalkan dengan amalan para ulama yang menganjurkan pada saat kita membasuh anggota-anggota wudu kita baca doa, kita panjatkan doa. Khususnya sekarang ini bulan Ramadan. Paling enggak dalam satu bulan Ramadan Anda pernah mengerjakan satu kali wudu dengan mengucapkan doa-doa seperti membasuh kedua telapak tangan. Kita minta Allahumma inni as'alukal jumna wal barokah, minta supaya Allah berikan keberkahan buat kita. Ya. Kemudian waraf al-ada, menghilangkan kotoran. Gimana maksudnya menghilangkan kotoran? Jika di tubuh kita ada kotoran atau hal-hal yang perlu digosok, yang perlu dibani, entah kena kotoran atau kena cat, kapur atau hal-hal yang lain, dibersihkan dulu. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu summal wudu, kemudian wudu. Ya. Dan ini juga lakukan kepada siapa saja yang kita mandikan ketika kita ada salah seorang yang sudah meninggal dunia, lakukan sunnah-sunnah sebagai penghormatan yang terakhir. Banyak sekali terkadang wudu ya dilupakan atau kurang diperhatikan. Terkadang dikerjakan di akhir mandi, ya enggak apa-apa, tetapi afdalnya dikerjakan
di awal mandi niatnya adalah ittiba'un Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada setelah summal wudu, summa ta'ahudul mawadil in'itaf, kemudian memeriksa bagian-bagian lipatan-lipatan agar kita yakinkan air itu mengalir ke seluruh tubuh kita. Wa takhlil usuli sya'ri thalathan, kemudian juga takhlil, menyela-nyela ya, usul sya'ri, pokoknya rambut apa yang ada di ujung yang nempel sama kulit kita, di takhlil, digini-gini kan, supaya biar meyakinkan air itu masuk. Biyadihil mablula, dengan tangannya yang basah. Summa idhafatu ala ra'si, kemudian menuangkan air di atas kepalanya, itu afdal. Tapi kalau misalnya tidak bisa bagaimana? Bukan kepala dulu, boleh, tapi afdalnya kepala dulu. Ya, setelah kepala mana bagian yang afdal? Summa ala sakihil aiman, kemudian pada bagian depan. Summa aisar, kemudian bagian kiri, kemudian bagian belakang kanan, bagian belakang kiri. Wa tikrarus salatan, dan mengulang-ulang 3 kali itu afdal. Ya, yang pernah ikut daurah kegiatan mandikan jenazah di Masjid Al-Ittihad mungkin bisa mengingat-ingat kembali bagaimana cara-cara memandikan jenazah yang pernah kami praktekkan. Jadi tidak ada bedanya antara orang yang mandi orang hidup dan orang yang meninggal dunia, sama di antara kesunah-sunahannya yang kita bahas pada saat pagi hari ini. Kemudian wadalku, menggosok fi kulli maratin, pada setiap kali basuhan digosok. Wastishabun niyah, menghadirkan niat senantiasa ya di dalam saat dia ketika dia mandinya. Wa alla yanqusa ma'ahu ansa, airnya tidak kurang dari 1 sa'. Nah ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air yang melimpah. Di sini maksudnya air 1 sa' adalah air yang sekiranya air 1 sa' itu ya, kalau ditanya 1 sa' itu ya 4 mud. Ya, 4 mud itu, 1 mud itu kira-kira kalau pakai orang nanya berapa wajib zakat? 1 sa'. 1 sa' itu berapa? 4 mud. 1 mud itu berapa? Nah, ini baru kira-kira 1 liter. 1 liter kurang, anggap 1 liter. Jadi kalau zakat fitrah biasanya ada yang mengatakan, Ustadz katanya zakat fitrah itu beras 3,5 liter ya. Iya betul, 3,5 liter, tapi pas-pasan. Mbok ya ditambahin sekalian genap 4 liter kan enak. Saya suka mendapatkan zakat fitrah dengan uang sekian, atau dengan beras sekian liter, atau sampai kadang 3,45, waduh tambah repot lagi itu. Udah genapkan 4 liter gitu ya. Kenapa? Karena jika ada kelebihan itu lebih afdol dan lebih yakin. Sisanya itu niatnya nanti sedekah. Sisanya sudah otomatis akan mendapatkan pahala sunnah. Demikian ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wadalku fi kulli marradin wastishabun niyah wa alla yanqusa ma'ahu ansa, airnya tidak kurang dari 1 sa'. Ya, karena kurang dari 1 sa' maka hukumnya makruh, karena ada kemungkinan tidak ada hal-hal yang kurang sempurna dikerjakan, karena ukuran segitu sebenarnya sudah cukup minim sekali. Kalau kita mandi nggak mungkin, saya rasa saya nggak bisa merasakan bagaimana bisa mandi hanya dengan 1 sa'. Ya, kita butuh dengan beberapa sa' ya untuk meyakinkan air itu berada atau mengalir di sekujur tubuh kita. Maka bersyukurlah antum tinggal di Cimanggis dan sekitarnya, tidak susah dengan air. Ya, di tempat-tempat yang lain mungkin boleh jadi air melimpah, tapi bukan air tawar, repot lagi ini. Saya pernah ke daerah Pulau Seribu, namanya Pulau, lupa saya. Pulau Seribu, ada salah satu pulau di Pulau Seribu. Ya, saya ke sana, di sana ternyata ada masjid. Pulau Panggang, baru ingat saya, Pulau Panggang. Pulaunya kecil, tapi ada perkampungan di situ, ada masjid besar juga. Nah, pada saat di masjid itu saya wudu, masya Allah, airnya asin. Ya, hukumnya enggak apa-apa, air asin. Ya, masya Allah. Mereka kalau ingin merasakan air tawar, ada 2 cara. Cara yang pertama, air asin diolah sehingga menjadi air tawar. Yang kedua, air hujan ditampung sama dia untuk digunakan sebagai air minum atau air
aktivitas sehari-hari. Maka antum bersyukur diberikan oleh Allah kemudahan air, ya, sehingga kita bisa wudu, bisa mandi dengan sesuai sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma Jumat demikian sunnah an tattabi'al mar'atu ghairul mu'tadatil wafa atharud dambi miskin au summa bitibin summa bitinin fa illam tajidhu fal ma'u kafin. Ya, maka di sini katanya kalau orang perempuan, ya, yang bukan iddah wafa, ya, ala kulli hal seorang perempuan ketika mandi, ya, atharud dam itu bekas darah atau sisa ketika baru selesai berhenti haid, agar tidak menimbulkan aroma yang kurang bagus, ditambahin dengan diolesi dengan mesik, atau dengan gak ada mesik dengan tip atau minyak yang lain gak ada, dengan bitin, dengan ini tin, ini debu, Allahu alam bagaimana kok berdebu, ya, caranya bagaimana, ini hal-hal yang mungkin jarang kita ini kan. Tapi kalau nggak ada semua, nggak bisa, saya nggak biasa, paling nggak fa'ilam yajidhu, kalau nggak menemukan falma'u, maka diguyur air yang banyak sehingga tidak ada athar yang membekas di tubuhnya. Sama dengan ketika kita mandikan jenazah, pada saat kita mandikan jenazah kita istinjain jenazah tersebut, ya, sampai kira-kira tidak ada kotoran yang mengalir, yang ada pada dua jalan depan dan belakangnya terutama, ya, kita tekan perutnya pelan-pelan sambil kita guyur air yang banyak. Apa fungsinya mengguyur air yang banyak? Agar kotoran jika keluar itu cepat langsung menghilang dan tidak menimbulkan aroma yang kurang sedap. Wa ayyaghtasila min khurujil mani qablal baul, dan juga mencuci, wa alla yaghtasila, dan wa alla yaghtasila tidak mandi, ya, min khurujil mani qablal baul, tidak mandi dari keluarnya mani, ya, qablal baul, sebelum kencing. Maknanya kencing dulu. Wa dzikrul ma'thur ba'dal faraghi minal ghusli, kencing dulu. Setelah kencing baru kita basuh, sambil ada juga para ulama mengajarkan ketika kita mandi, ya, buang air kecil atau air besar, di situ kita niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar fi mahallil istinja. Nah, itu boleh juga membaca doa pada saat kita sedang jabok. Tapi ala kulli hal intinya bahwasanya kita jangan sampai lalai dengan niat. Paling tidak kita mengucapkan nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar lillahi ta'ala, dan di situ kita lakukan buang air kecil, buang air besar, kita basuh bagian-bagian, lakukan, ya. Nah, itu harus perlu diperhatikan. Jadi jangan mandi dulu, kemudian baru ini buang air kecil dulu, kemudian kita lakukan istinja, baru kita lakukan proses mandi besar. Demikian juga dianjurkan wa dzikir ma'thur ba'dal faraghi minal ghusli, membaca doa-doa yang diajarkan oleh para ulama, terutama juga doa setelah wudu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan membaca doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu juga sangat dianjurkan, karena di antara keutamaan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat setelah wudu, ya, demikian juga setelah mandi kita baca doa seperti setelah wudu, futihat lahu abwabul jannah thamaniya, maka dibukakan baginya 8 pintu surga yang 8, ya. Nah, cuma kita enggak ada rasa keimanan kita, kadang ini benar apa enggak. Tapi bagi orang yang beriman, yakinlah ketika habis wudu, habis mandi, ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Angkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kok mengangkat kedua tangan? Kenapa enggak begini saja? Kok harus mengangkat seperti ini? Bukan harus. Anda enggak mengangkat enggak apa-apa, tapi saya mengangkat membayangkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada sahabat. Beginilah Rasulullah ketika saat berdoa setelah wudu mengangkat kedua telapak tangan, mengangkat kedua tangannya, diriwayatkan sampai kelihatan bagian ketiaknya sini. Apa keutamaannya? Diberikan oleh Allah keutamaan dibukakan 8 pintu surga. Anda lakukan di bulan Ramadan, yang mana Nabi bersabda samtu sha'im tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amalu mudha'af.
diamnya orang yang puasa itu tasbih, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, doanya orang yang puasa itu mustajab, dan amalnya orang yang puasa itu mudha'af, dilipat gandakan oleh Allah. Bagaimana kalau kita lakukan wudu dengan tata cara, mandi dengan tata cara yang sesuai dengan sunnahnya Nabi, ditambah dengan doa-doa, itu jelas akan semakin kita rasakan keberkahannya. Wa tarkul isti'anah, dan juga pada saat wudu atau saat mandi kita untuk menghindari, meninggalkan untuk isti'anah. Isti'anah itu minta tolong, minta tolong ambilkan gayung, minta tolong dituangkan air, minta tolong digosokkan tangannya, dibasuhkan, ini makruh. Afdalnya kita lakukan sendiri, kecuali kalau udzur, sakit atau yang lainnya. Demikian ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Fasal selanjutnya akan kita kaji pada bulan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Ada beberapa menit, mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Ya, satu mana? Satu dulu. Satu dulu. Setelah itu ini. Silakan. Ya, mari silakan. Mari. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya pagi ini akan bicara mengenai wudhu, Ustadz. Wudhu. Ya. Alhamdulillah bahwa Masjid Al-Ittihad ini berlimpah ruah airnya, kemudian bersih, dan kita katakan bahwa ini steril ya, bagus sekali. Nah, saya pernah bertemu di masjid di Bekasi. Itu mohon maaf nih Ustadz, itu sangat kotor sekali kamar mandinya, kotor. Kita nggak tega lah kalau mau melakukan wudhu di situ, sehingga kita ragu-ragu nih Ustadz. Jangankan kita berkumur, mau cuci tangan, mau wudhu aja kita khawatir bahwa tidak sehat nantinya dengan air itu. Pertanyaan saya, solusinya bagaimana nih Ustadz? Apakah kita tidak melakukan wudhu di situ, diganti dengan tayamum, atau kita melakukan tetapi tanpa berkumur? Padahal kumur itu kan salah satu syarat wudhu yang harus dipenuhi. Sunnah ya, sunnah. Nah ini bagaimana nih Ustadz? Apakah tinggal di tempat itu? Apakah kita dengan tayamum atau dengan cara lain untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan? Boleh yang kedua Ustadz atau dijawab dulu ini? Ya, silakan digabung ya. apa langsung. Yang kedua, saya tadi malam itu membaca salah satu hadis. Saya menemukan bahwa ada hadis mengatakan awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. As-shalah ya. Ya. Jadi kalau di yaumil akhir nanti yang ditimbang-timbang oleh Allah SWT adalah kalau kita sholatnya bagus, maka semua amal ibadah kita dinyatakan bagus. Tetapi di surat Al-Imran ayat 135 bahwa siapa yang mengatakan atau berzikir dengan istighfar terus-menerus, maka dijamin 70 tahun mereka dosanya akan diampuni. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana nih korelasinya ini Ustadz? Ya. Di satu sisi bahwa tidak akan diterima semua amal ibadah kita, di satu sisi kita dijamin oleh Allah dengan kita istighfar aja sudah 70 tahun kita akan diampuni segala dosa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama masalah wudhu, boleh enggak saya wudhu melihat airnya kotor ataupun airnya bau, ternyata kita tidak bisa wudhu karena kondisi seperti itu. Tayamum boleh diganti? Tidak boleh tayamum diganti. Tidak boleh tayamum menggantikan wudhu tersebut. Dia tetap harus wudhu dengan air tersebut, walaupun dengan tanpa kumur, karena kumur itu sunnah. Lakukan dengan sesederhana mungkin, hanya mungkin bersuan sekali, ataupun kalau bisa ya afdalnya tetap 3 kali. Tapi kalau anda tidak buat saya airnya asin atau airnya bau dan sebagainya, yang penting rukun-rukunnya anda kerjakan. Apa sih rukunnya wudhu? Rukunnya wudhu yang pertama anda niat, jangan sampai tidak niat, yang pertama. Kedua membasuh muka walaupun sekali.
kemudian basuh kedua tangan, walaupun sekali. Kemudian mengusap rambut pun nggak usah semuanya, sedikit juga nggak apa-apa. Langsung basuh kaki. Jadi kalau Anda mengamalkan hanya wajib-wajibnya saja, saya akan praktekkan wudhu dengan cara yang sesingkat mungkin. Saya ini wudhu yang paling sedikit ya. Nawaitul wudhu. Selesai, tidak ada 1 menit kita selesai. Nah, itu solusi ya. Kalau kita menggunakan air yang memang kita tidak suka dengan baunya dan sebagainya. Dan masalah apakah itu? Nah, kalau memang aslinya seperti itu, seperti air laut, air tanah yang di pesisir pantai seperti Muara Angke, itu jelas. Saya pernah tinggal di Muara Angke, memang luar biasa. Sudah baunya kurang sedap, asinnya juga rasanya juga lumayan ini. Ya, ini ala kulli hal kita tetap tidak boleh menggunakan tayamum selagi air itu masih ada. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah yang berhubungan dengan korelasi hubungan antara istighfar dengan sholat. Betul, orang yang melaksanakan istighfar akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Janji tentang orang yang puasa, Allah akan berikan ampunan, Allah berikan pahala, betul. Tapi antum harus tahu juga bahwasanya memang salat adalah tiang agama. Nabi bersabda dalam hadis yang lain, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Jadi salat itu memang afdalu ibadatil badaniyah. Paling afdalnya ibadah badaniyah. Di dalamnya itu semua terkandung dari banyak aspek ibadah ada di dalamnya. Ketika kita bilang saya mau bertasbih, dalam salat ada tasbih. Mau istighfar mohon ampun ada di dalam salat. Di mana ada istighfar permohonan? Ketika dalam salat kita minta ampun nama Allah. Ketika duduk di antara dua sujud ada sunnah kita membaca doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini fu'anni, itu permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ada di dalam salat. Munajat dalam surah Fatihah sendiri yang wajib kita baca. Kalau kita perhatikan satu persatu ayat itu adalah munajat. Di dalam surah Al-Fatihah terkandung itu semua kitab yang diturunkan oleh Allah. 104 kitab, semua maknanya terangkum dalam suratul Fatihah. Di akhir daripada surah Fatihah permohonan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Munajat kepada Allah ada di dalamnya. Istighfar permohonan ampun ada di dalam salat. Bahkan ketika di dalam salat kita juga dianjurkan untuk membaca kunut nazilah ataupun kunut ratibah. Salat subuh kunut ratibah. Kalau selain salat subuh atau selain witir yang terakhir, separuh terakhir di bulan Ramadan, kita baca kunut di saat salat zuhur, salat asar. Nah, itu boleh dikatakan kunut nazilah, termasuk doa yang saya akan baca lagi. Ketika kita baca dengan doa-doa yang lain, Allahumma izzal Islam wal muslimin, boleh di dalam kunut yang kita baca pada saat kita ada di tengah salat. Jadi intinya as-salatu itu secara bahasa ad-doa, permohonan Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak ada keraguan. Memang betul kalau Anda melakukan ibadah yang lainnya, Masya Allah, Anda istighfar setiap hari, Anda berzikir setiap hari, tapi Anda tidak sholat, disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya Anda beribadah atau membaca istighfar seperti itu. Kenapa? Karena hakikatnya sholat adalah istighfar, munajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di dalam kandungan. Kemudian kita harus yakin bahwasanya sholat tersebut ya, kalau dikerjakan dengan sebaik-baiknya, pasti orang itu akan bisa menahan dari perbuatan keji dan mungkar. Itu jaminan. Di dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cuma terkadang orang nyala-nyalain sholat. Ada orang maksiatnya rajin, sholat sih sholat, tapi maksiatnya seakan-akan orang ini sholat tapi maksiat, seakan-akan begitu. Padahal dalam Al-Quran janji Allah jelas, firman Allah jelas. Sesungguhnya ada kalimat penekanan,
sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebenarnya yang kita pertanyakan sholat yang bagaimana, itu yang harus kita pertanyakan. Anda mengatakan oh, itu ada orang sholatnya rajin, maksiatnya rajin. Apakah dia tahu syarat-syaratnya sholat? Apakah dia tahu rukun-rukunnya sholat? Apakah dia sudah mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Nah, ini perlu kita perhatikan. Saya kira itu. Ya, mungkin selanjutnya Bapak langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini Pak Ustadz, mandi sunnah taraweh. Mandi sunnah? Tadi kan disebutkan kalau taraweh ada sekali-kali mandi sunnah. Oh iya, untuk betul taraweh. ya. Kita kan tidak umum ya mandi kalau setelah Iya, maghrib betul, atau iya. apa. Bagaimana kalau seandainya kita mandi sebelum maghrib, tapi kita niatkan untuk Iya. sholat taraweh, apakah dibolehkan itu? Iya, iya. Demikian aja, makasih. Ya, memang mandi itu sebenarnya hal yang biasa. Tetapi ketika Anda niat mandi, bukan hanya sebenarnya setiap hari pun selain bulan Ramadan, ketika Anda mandi niat untuk menghadiri sholat berjamaah, itu Anda sudah mendapatkan niat pahala dari niat Anda. Tetapi ketika Anda mandinya ma bainal maghrib wa salatut taraweh, atau antara salat maghrib dengan salat taraweh, nah itu Anda mendapatkan keistimewaan atau kekhususan. Ada satu mandi memang yang dikhususkan pada saat kita ada di bulan Ramadan. Memang ada. Ya, tetapi kalaupun Anda kerjakan sebelum sebelum maghrib seperti asar, niatnya Anda adalah untuk mandi menghadiri salat berjamaah, maka Anda tetap mendapatkan pahala sunnah mandi tersebut. Cuma kalau ditanya apakah sama dengan ketika kita mandi mabainal, ya beda, karena ini khusus buat Ramadan. Ya, maka saya berusaha juga walaupun hanya memang ini ya kalau nggak biasa memang apakah mandi maghrib dan isya terkadang menurut kesehatan katanya kurang bagus. Ya mandi sekedarnya aja asal mengalir air. Ya. Oh Ustadz, nggak bagus, rematik dan sebagainya. Mohon maaf ini. Sekali lagi saya pernah sampaikan beberapa kali. Memang kita harus mengakui di dalam kita ibadah itu ada yang syariat dan tip atau kesehatan itu sama, sesuai. Ada juga yang berlawanan. Contoh gampangnya begini. Yang sama, berbuka makan kurma. Berbuka makan kurma, bagus. Dalam kesehatan bagus. Kata ilmu kedokteran bagus. Ada nutrisinya dan sebagainya. Menurut syariat bagus memang. Afdal ketika berbuka, dengar adzan, kita makan kurma. Sesuai. Yang bertolak belakang contohnya apa? Contoh. Katanya kalau menurut ilmu kedokteran bangun malam jam 2 malam, jam 3 kurang bagus. Kenapa? Karena saat itu saatnya istirahat organ tubuh kita. Tapi syariat menganjurkan kalau bisa sepertiga malam Anda bangun, jam 2, jam 3. Tapi kata kesehatan, bagus, bagusnya tidur. Gitu. Ada kebalikan. Ada juga sesuatu yang di saat itu kita dianjurkan untuk tidak tidur, tapi kata syariat juga, kedokteran bagusnya tidur, seperti habis asar. Nah, kan enak itu habis pulang dari kerja, maghrib, asar maghrib itu kan enak-enaknya itu istirahatnya. Tapi di dalam syariat tidak boleh, dianjurkan pada saat itu kita untuk bersiaga, banyak berzikir, banyak bermunajat, menghidupkan waktu-waktu tersebut. Jadi seperti itu. Ya, mungkin ada lagi. Saya kira cukup. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita semuanya, ya. Walaupun kita bahas banyak amalan-amalan sunnah, kita kerjakan boleh, tidak kita kerjakan boleh, tapi insyaallah kita kalau bisa mengerjakan di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah tambah berikan keberkahan buat hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga Masjid Al-Ittihad, ya, terutama juga ketua DKM, bagaimana keadaannya? Masih sakit. Kita bacakan Fatihah untuk Bapak ketua DKM yang sedang sakit, yang setiap pengajian sama saya selalu beliau hadir. Ramadan kemarin juga setia sekali.
pengajian-pengajian kami setiap bulan selalu beliau berada di tengah-tengah kita. Namun akhir beberapa kali pengajian atau beberapa bulan ini beliau tidak bisa hadir mendengar kabar dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat. Demikian juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, guru-guru kita, sanak famili kita, semoga Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin an'amtu 'alaihim waladhdallin. Amin. Dan yang terakhir saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya dijadikan minal aidina wal faizin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'alna minal aidin, Allahumma ij'alna minal faizin, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi